Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu pembahasan yang lalu berkenaan dengan pembayaran kafarat. Tetapi kali ini adalah pembayaran fidyah. Kepada siapakah orang-orang yang diwajibkan atau yang dikenai untuk membayar fidyah tersebut? Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubi fid dharain amin. Wa man mata wa alaihi shawm min ramadhana. Barang siapa yang mati dan dia memiliki kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan, ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Ya, dia mestilah memberikan fakir miskin makan setiap harinya satu mud. Berapa satu mud nanti dicarahkan atau disampaikan oleh Imam Al-Hasni atau Taqiyuddin rahimahullah ta'ala dalam syarah Kifayatul Akhyar. Wa syekhul fani, dan orang yang lemah atau orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, in ajiza anis saumi, kalau dia lemah, kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang hari di bulan Ramadan, yuftir, boleh dia untuk berbuka puasa. Artinya buka itu bukan di waktu maghrib, tidak, tetapi bukanya itu adalah di waktu siang hari, atau dia tidak berpuasa sama sekali. Wa yut'im an kulli yaumin muddan, dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan makan kepada fakir dan miskin sebanyak satu mud. Ya, tadi di atas dijelaskan satu mud, di bawah juga dijelaskan satu mud. Baik. Imam Taqiyuddin rahimahullah ta'ala mensyarah perkataan Imam Abu Syuja, man fatahu siyamun min ramadhana, siapa saja yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ingat, siapa saja yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ini bukan orang yang sehat ya. Ini bukan diberikan uzur bagi orang yang sehat, orang yang mukallaf, orang yang dibebankan sebuah hukum untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kadang-kadang ada orang yang sehat walafiat, dia tidak haid, dia tidak gila, dia seorang muslim, dia mumayyiz, tetapi dia tidak berpuasa. Dan kali ini adalah diberikan, atau rukhsah yang disampaikan adalah bagi orang-orang yang memiliki yang benar-benar tidak mampu lagi untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, wa mata, kemudian dia meninggal dunia. Nah, dia diwajibkan berpuasa, dia meninggal dunia, tetapi diwajibkan untuk dia dia diwajibkan untuk berpuasa, kemudian dia meninggal dunia, ya. Wa mata nuzira, maka dilihat, ditinjau. In mata qabla tamakkunihi minal qada, jika dia mati sebelum ia mampu menunaikan qada, jika dia mati dan dia jika dia mati sebelum ia mampu menunaikan qada. Ya, contohnya seperti apa? Dijelaskan. Bi an mata wa uzruhu qaimun. Ya, seperti orang yang mati ya, sementara uzurnya masih ada. Artinya apa? Artinya itu dia meninggal dalam keadaan sakit. Nah, dia meninggal dalam keadaan sakit. Misalnya si fulan masuk di rumah sakit, ini kakek tua lah misalnya ya, atau orang yang benar-benar yang sakit lah begitu ya. Kakek tua yang mana dia sakit 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Kemudian dua minggu setelahnya, artinya di bulan Ramadan ya, 2 minggu atau ke hari 14-15, kemudian dia meninggal dunia. Nah, begitu kurang lebih. Wa uzruhu qaimun, sementara dia masih memiliki uzur, artinya uzurnya masih ada gitu ya. Dia padahal dia memang benar-benar nggak mampu lagi untuk berpuasa begitu ya.
kastimraril mardi, seperti orang yang orang yang berterusan sakitnya, yang mana yang tidak kunjung sembuh dari penyakitnya, sakit terus begitu ya. Nah, sakit ini bukan sakit main-main, memang sakit beneran sakit begitu. Fala qada'a wala fidyata wala itsma alaih, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, ini keringanan bagi orang yang sakit berkepanjangan, ya, atau dalam penyakitnya mati, meninggal dunia. Maka tidak ada qada, tidak ada fidyah, dan tidak berdosa, kata Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala. Wa in mata, nah ini kasus kedua. Kalau dia mati ba'da tamakkuni, setelah mampu untuk menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika dia mati, katakanlah misalnya bulan Ramadan, kemudian dia sembuh bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram meninggal dunia misalnya begitu ya. Muharram berarti ada senggang waktu 3 bulan begitu. Nih, dikatakan tamakkun ini benar-benar mampu untuk berpuasa. Ini dia. Wa in mata ba'da tamakkuni, kalau dia mati setelah dia mampu untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, wajib tadaruku ma fatahu, maka wajiblah dia memberikan atau mengqadha puasa yang telah terlewati. Begitu ya. Wajib baginya itu ya mengqadha apa yang terlewati begitu. Bagaimana caranya? Nah, wa fi kaifiyatit tadaruki qaulan, ada 2 tata cara, ada 2 pendapat yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin rahimahullah taala, dan ini berkenaan dengan pendapat qaulul jadid wa qaulul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qaulul qadim yaitu Imam Syafi'i berada di Baghdad. Kalau qaulul jadid yaitu Imam Syafi'i yang berada di Mesir. Nih, apa pendapatnya? Al-jadidu, pendapat qaulul jadid. Wa nassa alaihi aidan asy-Syafi'i fi aktsari kutubihil qadimah annahu yukhraju min tirkatihi atau tirkatihi likulli yaumin muddun min ta'amin. Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan nasnya atau berdalil kebanyakan di dalam kitab-kitab qaulul qadimnya, annahu yukhraju, sesungguhnya yukhraju dikeluarkan, min tirkatihi, daripada peninggalannya atau daripada hartanya itu, likulli yaumin muddun, pada setiap harinya 1 mud, min ta'amin, dari makanannya. Artinya apa? Dikeluarkan daripada hartanya itu ya setiap harinya, kemudian diberikan kepada fakir dan miskin begitu ya. Wa nassa alaihi aidan wa aftat bidzalika Aisyatu wa Ibnu Abbas, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala juga berfatwa demikian ya, bahwasanya orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa pada bulan Ramadan, ya artinya dia sakit, kemudian beberapa waktu kemudian dia sembuh, kemudian meninggal dunia. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berfatwa sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Begitu juga pendapat Ibnu Abbas. Wa fihi haditsun rawahu Tirmidzi, dan dalil ini, pendapat ini adalah ada dalilnya di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan was-sahih, dan pendapat yang sahih atau hadis yang sahih, wafaqahu ala Ibnu Umar, ya, dan hadisnya itu adalah sampai kepada Ibnu Umar. Hadisnya sampai kepada Ibnu Umar. Tetapi di sini jelaskan adalah wa isnaduhu dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Unzur as-silsilah ad-dhaifah. Baik. Wal muddu, berapa 1 mud itu? Nah, pertanyaan. Berapa 1 mud itu?
satu mud itu adalah rubu'u sa'il fitrah, yaitu satu mud itu sama seperti seperempat so'. Seperempat so' itu berarti satu mud itu adalah satu mud itu adalah seperempat so'. So' berarti kurang lebih ya 2 genggaman tangan orang dewasa. Jadi ambil beras, kemudian diambil berasnya itu dua genggaman seperti ini. Itulah satu so'. Ya. Berarti membayar fidyah itu adalah satu mud begitu ya, satu mud. Wa huwa ridlun wa thuluthun bil iraqi. Lanjut. Walau qaulul akhar, dan perkataan Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i qaulul qadimnya. Wa insabu ilal qadim, ya dinisbatkan kepada perkataan Imam Syafi'i kepada perkataan qaulul qadimnya. Wa nassa alaihi aidan fil amali, dan ada nasnya di dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul Al-Amali, nama judul kitabnya. Faqala, dia berkata, in sahhal hadits qultu bihi. Kalau sahih hadisnya itu aku mengatakan demikian. Wal amali, dalam kitabku itu yang judul kitabnya ada Al-Amali, min kutubihil jadidah, di dalam kitabnya yang jadid ya, qaul jadidnya itu. Bal qala al-qadi Abu Thayyib, ya seorang qadi hakim yaitu Abu Thayyib berkata, qala Syafi'i rahimahullahu taala fil qadim. Imam Syafi'i berkata kepada dalam pendapatnya qaulul qadimnya, yajibu an yusama anhu, wajib atasnya untuk berpuasa. Kalau apa? Kalau misalnya dia memiliki kalau dia sembuh sejenak tadi itu, yang tadi itu dia bulan Ramadan sakit 1 bulan, kemudian bulan Syawal dia sembuh, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dia meninggal dunia. Nah, ini kan diwajibkan dia untuk berpuasa. Yajibu an yusama anhu, wajib untuk dia berpuasa. Tapi masalahnya apa? Wa innahu la yata'ayyan it'am. Gak wajib dia untuk bayar fidyah. Kenapa? Karena yang diwajibkan itu adalah dia wajib untuk mengganti puasanya, padahal sudah dikasih waktu tenggang 3 bulan untuk berpuasa di bulan Ramadan itu, untuk bayar kafaratnya itu. Nah, wa innahu la yata'ayyan al-it'am. Ya, enggak wajib baginya itu untuk bayar fidyah. Yang wajib itu adalah bayar qada, begitu ya. Bal, akan tetapi yajuzu lil wali an yasuma anhu, akan tetapi boleh bagi walinya itu, wali di sini artinya kerabatnya lah ya, karib kerabatnya, an yasuma anhu, untuk mempuasakan orang yang sakit tadi itu. Artinya kalau dia sudah meninggal bulan Muharram misalnya, bulan Muharram dia meninggal dunia, kemudian boleh baginya, bagi si wali atau karib kerabatnya itu untuk berpuasa atas nama si orang yang meninggal tadi itu. Ini subhanallah ya. Bal yustahabbu lahu dzalika, bukan hanya boleh saja gitu ya, bahkan disunnahkan kalau misalnya ada saudara kita atau orang tua kita yang dia memiliki hutang untuk berpuasa, maka bahkan disunnahkan bagi karib kerabatnya itu untuk berniat mempuasakan orang yang telah meninggal dunia ini. Ini ya, kama naqalahul Imam An-Nawawi, An-Nawawi fi Syarhil Muslimin, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini orang-orang yang anti kepada Imam Nawawi, yang ini lemah, pendapatnya lemah nih ya, berarti dia lebih hebat daripada Imam Nawawi seperti ini. Padahal Imam Nawawi sendiri mengatakan sunnah hukumnya bagi karib kerabat untuk mempuasakan ya, untuk menggantikan puasa bagi karib kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Baik. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah berkata, al-qadimu huna azhar. Pendapat Imam Syafi'i, qaul qadimnya ini azhar, itu mantap sekali.
itu lebih cakep sekali, itu lebih jelas sekali. Bal as-sawabu alladhi yanbaghi al-jazmu bihi. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, as-sawabu pendapat yang benar. Kata Imam Nawawi, alladhi yanbaghi al-jazmu bihi. Bahkan pendapat itulah yang paling berhak, yang pantas kita yakini. Ya, yang pantas kita yakini. Li sihhatil ahadits fihi, dengan kesahihan hadis-hadis di dalamnya. Bahkan kata Imam Nawawi, walaisa lil jadidi hujjah. Pendapat yang pertama tadi itu ya tidak ada hujjah sama sekali. Enggak ada hujjah sama sekali. Wal haditsul warid fil it'ami dhaifun. Bahkan pendapat yang qaul jadid tadi itu adalah pendapat yang lemah. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang perkataan Imam An-Nawawi, perkataan Taqiyuddin rahimahullah mengenai bolehkah seorang wali untuk memberikan mandat kepada orang ajnabi, artinya enggak karib kerabatnya, artinya orang lain, untuk mempuasakan orang yang sudah meninggal dunia ini. Nah, bagaimana pendapat Imam Taqiyuddin rahimahullah taala? Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.